Selamat pagi anak didik kami semuanya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membuat 3 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian daripada bank sentral. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan tujuan dan fungsi daripada bank sentral. Dan yang ketiga adalah kamu mampu menjelaskan wewenang tugas daripada bank sentral. Pastinya kamu semua sudah pernah pergi ke bank. Tapi yang mau kita bahas sekarang ini adalah mengenai bank sentral. Nah, apa sih perbedaan bank sentral dengan bank-bank konvensional yang lain? Itu yang mau kita bahas di sini. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Sesuai dengan namanya, maka hanya ada satu bank sentral di suatu negara. Di Indonesia, kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintahan atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan Bank Sentral Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dengan kata lain, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Sudah mengetahui pengertian dan tujuan daripada bank sentral. Sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dan peranan bank sentral. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peranan dalam memelihara sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki 5 peranan penting. Yang paling utama yaitu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang mencakup diantaranya 1. Menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan Inflation Targeting Framework. Yang kedua, memiliki peran vital perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Jadi, bank sentral memiliki peranan penting atau vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, melalui mekanisme pengawasan dan regulasi tersebut. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya di sini adalah bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Nah, sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran. Yang keempat, riset dan pemantauan. Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator atau makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui Lender of the Last Resort atau yang sering disebut dengan LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR merupakan penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LOLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LOLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi dan peranan bank sentral. Sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang bank sentral. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas, yaitu sebagai berikut. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Melakukan pengendalian moneter antara lain dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. A. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkat diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minimum. Dan D. Adalah pengaturan kredit atau pembiayaan. Sekian penjelasan Ibu mengenai Bank Sentral.
Nah, kamu pasti sudah tahu apa yang sudah Ibu jelaskan, yaitu mengenai pengertian, terus kemudian mengenai tujuan, kemudian fungsi dan peranan, tugas dan wewenang bank sentral. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Selamat pagi.